Yang terhormat para pengawas dan yang saya hormati, Kepala Sekolah, Dewan Guru, dan juga Dewan Juri, serta yang saya sayangi teman-teman yang hadir dalam acara ini. Perkenalkan, nama saya Raisya Syawaluna Haruka dari SDN Cibubur 10. Akan membacakan cerita tentang kejujuran dengan judul Kejujuran Kunci Ketenangan. Selamat menyaksikan. Di suatu siang, terlihat seorang gadis dengan rambut hitam panjang tergerai. Gadis itu bernama Yeri. Sekarang ia menduduki kelas 5 SD. Kala itu dia sedang bermain dengan riang gembira. Sampai di mana tiba-tiba, aduh, aku merasa haus. Tapi jika aku minum, nanti puasaku batal. Keluhnya sembari memegangi tenggorokan karena kehausan. Tiba-tiba terlintas niat buruk untuk berbuka puasa tanpa diketahui siapapun. Dari kejauhan, matanya tertuju pada sebuah warung yang sedang buka. Wah, ada warung yang sedang buka. Apa aku membeli minuman di sana saja ya? Ucapnya dengan senang. Ia segera menghampiri warung tersebut. Sesampainya di sana, ia melihat seorang wanita dengan kerudung merah dan baju panjang sedang menjaga warung tersebut. "Adik ingin membeli apa?" tanyanya dengan senyum di wajahnya. Aku ingin membeli air putih dingin. Harganya 2.000 kan, Bu?" "Iya, tapi apakah adik tidak berpuasa?" tanya ibu itu lagi. Lalu ia berbohong dengan berucap, "Ini minumannya aku minum nanti kok, Bu." "Oh, begitu. Tetapi sepertinya kembaliannya tidak ada. Biarkan saya mengambilnya dulu di dalam." Lalu ibu itu pergi ke dalam. Lalu ia menunggu di sana. Tiba-tiba pandangannya tertuju pada permen kesukaannya yang sedang dijual. "Wah, ada permen kesukaanku. Apa aku beli ya? Tetapi kalau aku beli, uang jajanku pasti langsung habis." Niat jahat kembali berada di pikirannya. Ia berpikir untuk mencuri permen itu. Lalu, ia pun mengambil 6 permen dari dalam toples tersebut. Lalu wanita itu kembali dan bertanya, "Tadi adik hanya mengambil air minum saja kan?" "Oh iya, ini kembaliannya." Lalu ia menerima kembaliannya dan kembali berbohong. Iya, saya hanya mengambil minuman saja." Tanpa berucap apapun lagi, dia segera berlari ke rumahnya dan memasuki kamarnya. Ketika di kamar, ia berbuka secara diam-diam. Dia mulai membuka minumannya dan meminumnya. Segarnya. Sekarang waktunya makan permen. Kemudian ia membuka salah satu bungkus permen, lalu memakannya. Tiba-tiba, krek. "Yeri, ibu pulang, Nak." Ternyata wanita itu adalah ibu Yeri yang sedang menunggu di depan pintu rumah. Lalu Yeri segera menghampiri sumber suara tersebut. Setelah itu, ia membukakan pintu untuk ibunya. "Nak, apakah kamu masih puasa?" tanya wanita tersebut kepada Yeri. Dia kembali berbohong. Iya kok, Bu." "Ya sudah, ibu akan masak dulu untuk berbuka," ucap wanita tersebut sembari memegangi tas yang berisikan bahan-bahan makanan. Lalu ia menjalani hari tersebut tanpa adanya rasa bersalah atas hal-hal yang telah ia lakukan. Tring! Jam sudah menunjukkan pukul 3 malam, yang berarti Yeri harus bangun untuk sahur. Lalu ia pun bangun. Tapi entah kenapa dia merasa sangat tidak tenang. Ia pun tidak mengetahui mengapa. Ia pun segera beranjak dari kasurnya untuk pergi sahur. Lalu selesai sahur, dia bersiap-siap untuk berangkat sekolah. Ketika dia sudah ingin sekolah, dia tetap merasa tidak tenang. Bahkan sampai di sekolah pun begitu. Ia sampai terlihat murung.
Teman-temannya pun kebingungan karena Yeri adalah anak yang ceria. Tetapi hari itu ia sangat murung. Ting. Bel sudah berbunyi yang menunjukkan waktunya pulang. Yeri pun segera keluar dari kelas. Hei, Yeri, tunggu aku. Bukankah kita akan pulang bersama? Panggil seorang teman di belakangnya. Dia bernama Elena. Oh iya, maaf El, aku lupa. Akhirnya mereka berjalan berdua untuk pulang. Dalam perjalanan, Elena bertanya, "Wahai Yeri, kenapa dari tadi kau sangat murung? Apa kau haus atau kau lapar?" Lalu Yeri menjawab, "Sebenarnya El, aku merasa tidak tenang seharian ini. Kira-kira kenapa ya?" Lalu Elena menjawab dengan tersenyum, "Mungkin kau melakukan sebuah kesalahan, tapi kau tidak meminta maaf. Contohnya seperti berbohong." Lalu Yeri menjawab, "Tidak kok." Dia kembali berbohong. Sampai di mana dia melewati warung tempat ia membeli cemilan kemarin. Saat melewati warung itu, dia terlihat sangat gugup. Elena sampai terheran-heran. "Yeri, kau kenapa?" "Maafkan aku El, sebenarnya aku berbohong kepada wanita tersebut. Aku juga mencuri 6 permen dari warung tersebut. Setelah itu aku juga berbohong kepada ibuku saat ibuku bertanya apakah aku masih puasa. Padahal aku sudah batal secara diam-diam." Lalu Elena hanya tersenyum lalu menjawab, "Sesungguhnya yang mengada-ngadakan kebohongan adalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat Allah." Lalu itulah pembohong. Itulah arti surat An-Nahl ayat 105. Allah juga Maha melihat, Maha mendengar, dan Maha mengetahui. Jadi sekarang kau harus meminta maaf. Aku tahu kau takut, tetapi jika kau tidak meminta maaf, selamanya kau tidak akan merasa tenang. Lalu Yeri berusaha memberanikan dirinya untuk meminta maaf kepada wanita tersebut. Setelah itu dia meminta maaf dan menjelaskan semuanya kepada wanita tersebut. Bahkan dia ingin membayar ganti rugi atas hal yang telah ia lakukan. Lalu wanita itu tersenyum dan berkata, "Sesungguhnya kejujuran mengantarkan pada kebaikan, dan kebaikan mengantarkan kepada surga." Itulah hadis riwayat Ibnu Mas'ud. Kau tidak perlu membayar ganti rugi. Ini permen untuk kalian. Dimakan ketika berbuka ya. Lalu Yeri merasa sangat senang dan tenang. Selanjutnya dia akan meminta maaf kepada ibunya. Dia pun berterima kasih kepada Elena. Dan sesampainya di rumah, ia meminta maaf kepada ibunya. Lalu ibunya memaafkannya dan memeluknya. Dari sini kita belajar untuk kita harus selalu berperilaku jujur. Karena sekali tidak jujur akan menyebabkan tidak kejujuran berkali-kali. Sekian, terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga mendapat pelajaran.